Praktikum analisa farmasi kuantitatif kali ini membahas terkait bromometri dan bromatometri. Di sini saya akan sedikit memberikan teori terkait bromometri dan bromatometri ini. Bromometri merupakan salah satu cara penetapan kadar berdasarkan reaksi redoks dengan menggunakan brom sebagai titrannya. Sedangkan bromatometri merupakan salah satu cara penetapan kadar berdasarkan reaksi redoks dengan menggunakan KbRO3 atau kalium bromat sebagai titrannya. Titran pada titrasi bromometri dan bromatometri ini berperan atau bertindak sebagai oksidator. Indikator yang kita gunakan untuk titrasi bromometri berupa indikator amilum, sedangkan pada bromatometri berupa indikator metil merah atau metil jingga. Larutan brom yang kita gunakan sebagai titran pada titrasi bromometri itu tidak langsung kita dapatkan dengan hanya membuat larutan brom, tetapi larutan brom ini kita dapatkan dengan mereaksikan KbRO3 yang merupakan oksidator dengan KBr yang merupakan reduktornya, di mana KbRO3 ini akan mengoksidasi KBr dan hasil dari reaksi ini adalah brom atau Br. Jadi kita menggunakan larutan brom yang kita reaksikan tadi, bukan dengan menggunakan atau membuat larutan brom. Nah, selanjutnya cara kerja terkait praktikum bromometri dan bromatometri. Yang pertama adalah pembakuan larutan standar sekunder dengan menggunakan larutan standar primer. Dalam hal ini, larutan standar sekunder yang digunakan adalah larutan natrium tiosulfat. Sementara pembaku yang digunakan adalah larutan KiO3 atau kalium iodat. Nah, prosedur pembakuan dilakukan dengan cara memipet 10 ml larutan kalium iodat atau KiO3 0,1 N ditambah dengan HCl4N dan ditambah dengan 0,8 gram kalium iodida. Selanjutnya, titrasi dilanjutkan dengan menambahkan larutan natrium tiosulfat sampai terbentuk larutan yang berwarna kuning muda. Selanjutnya, ditambahkan indikator amilum 0,5% sebanyak 2 ml dan diamati titrasi. Dilakukan titrasi sampai warna biru tetap hilang. Titrasi bromometri dan bromatometri dapat digunakan untuk penetapan kadar senyawa aromatis seperti fenol. Jadi fenol dapat ditentukan kadarnya melalui titrasi bromometri maupun bromatometri. Nah, penetapan kadar fenol secara bromometri dilakukan dengan cara memipet larutan sampel fenol sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya dimasukkan atau ditambahkan larutan kalium bromat atau KbRO3 dan kalium bromida atau KBr. Selanjutnya ditambahkan HCl pekat, dikocok selama 15 menit dan didiamkan selama 10 menit. Setelah itu ditambahkan dengan kalium iodida atau Ki dan dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Selanjutnya ditambahkan indikator larutan amilum 0,5% dan diamati perubahan warna yang terjadi. Nah, untuk penetapan kadar fenol secara bromatometri dilakukan dengan cara memipet larutan sampel fenol sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya ditambahkan air suling, ditambahkan asam klorida atau HCl dan juga ditambahkan dengan kalium bromida atau KBr. Setelah itu ditambahkan 3 tetes indikator metil merah, lalu dititrasi dengan larutan kalium bromat atau KbRO3 0,1 N. Dikocok kuat-kuat sampai warna kemerahan menghilang. Bromometri dan bromatometri itu sendiri merupakan salah satu proses penetapan kadar suatu zat dengan prinsip redoks atau reduksi oksidasi, di mana oksidasi adalah suatu proses yang mengakibatkan hilangnya satu atau lebih elektron dari dalam zat. Sedangkan reduksi itu sebaliknya, yaitu suatu proses yang mengakibatkan diperoleh satu atau lebih elektron dari suatu zat, atom, ion, maupun molekul. Dapat kita lihat dari data hasil pengamatan itu, pertama itu dilakukan pembuatan larutan standar sekunder menggunakan natrium tiosulfat dan kalium bromat. Nah, didapatkan konsentrasi natrium tiosulfat setelah diencerkan itu sebesar 0,09 N. Yang kedua, dilakukan penetapan kadar fenol yang dimana didapatkan persen kadarnya sebesar 0,75%. Nah, dalam pembakuan larutan standar sekunder, indikator yang digunakan yaitu indikator kanji atau amilum. Nah, untuk titrasi yang digunakan yaitu berupa larutan natrium tiosulfat. Nah, dalam pembakuan ini menggunakan prinsip pembakuan harus ada larutan primer dan larutan sekunder dalam tiap percobaan pembakuan. Nah,
larutan primer itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, sedangkan larutan sekunder itu dimasukkan ke dalam Biuret. Indikator kanji atau amilum ini dapat mengubah warna yang awalnya itu warna hijau kekuningan itu berubah menjadi warna biru. Nah, warna biru ini didapatkan setelah penambahan indikator amilum. Mengapa terjadi perubahan warna menjadi warna biru? Hal ini disebabkan karena indikator amilum memiliki karbohidrat di dalamnya yang dapat bereaksi dengan iodium. Nah, di saat dilakukannya titrasi itu dilanjutkan dan dibuktikan warna biru tadi itu setelah dititrasi akan berubah menjadi bening. Perubahan warna menjadi bening ini merupakan tanda titik akhir titrasi. Sifat dari bahan yang digunakan pada pembakuan larutan standar sekunder yaitu mudah untuk terreduksi dan teroksidasi. Nah, maka alat yang digunakan harus ditutup menggunakan aluminium foil. Karena apa? Karena bahan yang digunakan tidak stabil dan mudah menguap. Selain itu, penutupan alat bertujuan untuk mencegah bahan yang akan dititrasi tersebut teroksidasi dengan cahaya dan udara serta menjaga mutu dari bahan. Nah, bahan yang mudah menyerap air atau uap atau juga disebut higroskopis itu ditaruh di dalam kaca arloji.